Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembelajaran kali ini kita kembali berjumpa, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, ya, dengan cara memakai masker saat di luar ruangan, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui sebuah ekosistem. Bahwa ekosistem itu terbangun, ya, adanya interaksi antara makhluk hidup, ya, dengan lingkungannya, dengan alam. Nah, sekarang kita akan masuk ke lingkungan, di mana ternyata dewasa ini sampai saat ini nih, ya, lingkungan kita itu sangat tercemar sekali. Maka kita harus belajar tentang pencemaran lingkungan. Untuk apa? Untuk mengetahui bahayanya, ya. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an dalam sebuah hadisnya secara makna Bapak sampaikan, ya, dia bertanya kepada Rasul tentang hal yang buruk, untuk apa? Untuk supaya dia bisa mencegah keburukan tersebut atau menghindari keburukannya. Maka di sini kita belajar tentang pencemaran lingkungan supaya kita bisa mencegah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu sebetulnya berasal dari aktivitas manusia, ya. Diantaranya ada penebangan hutan liar, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, penggunaan kendaraan bermotor, pertanian, dan peternakan. Kita akan belajar yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Nah, manusia itu ternyata, ya, menggunakan hutan, ya, secara tidak terkontrol, ya. Banyak, ya, sekali kejadian-kejadian, ya, yang menyebabkan lingkungan menjadi sangat rusak. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ya, kita di berita itu sering mendengarkan atau melihat, ya, terjadinya kebakaran hutan. Untuk apa sih mereka membakar hutan? Katanya untuk membuka lahan, ya, supaya ada lahannya. Ya, aktivitas yang seperti inilah yang disebut sebagai pencemaran lingkungan, dan dia merusak lingkungan, ya. Kemudian juga, ya, aktivitas penebangan hutan ini juga merugikan hewan-hewan, ya. Kalau teman-teman perhatikan di TV pasti ada, ya, bagaimana orang utan, ya, diburu, ya, sebagai penghuni dari hutan tersebut, ditembak, ya, dijerat dan sebagainya, ya. Sehingga hutan-hutan kita ini perlu dijaga, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sebagai orang yang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa, ya, diharapkan bisa menjaga hutan kita, ya, diharapkan bisa menjaga hutan kita. Nah, di sini upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan itu dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan. Nah, hutan itu sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, untuk mempertahankan siklus oksigen, karbon dioksida, dan air, karena penting untuk semua makhluk hidup. Penampung air tanah, ya, karena akarnya itu nanti dia akan
menjadi sarana kita untuk mendapatkan air. Kemudian juga bisa mencegah erosi banjir, ya, mempertahankan kesuburan tanah, menahan angin, kemudian tempat sumber bahan makanan tumbuhan dan hewan, penghasil obat-obatan, sumber bahan industri dan rumahan. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat hutan. Dan kita harus tahu dampak kerusakan hutan itu apa. Ya, bisa menjadi banjir, kemudian punahnya makhluk hidup terutama penghuni hutan, ya. Kemudian bisa erosi, tanah longsor, kekeringan. Nah, jadi dengan kita belajar manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan, ya, diharapkan orang-orang tuh tahu, ya, bagaimana mencegah kerusakan hutan. Dan teman-teman di sini, ya, diharapkan bisa menjadi generasi yang nantinya akan menjaga hutan. Kemudian penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Nah, bagi teman-teman yang nanti suatu saat ada di perusahaan-perusahaan untuk di perkebunan, ya, tolong, ya, kalau sudah jadi misalnya jadi manajer atau jadi direktur, pastikan, ya, di lapangan itu, ya, antara penebangan berapa jumlah pohon yang ditebang dan berapa pohon yang ditanam kembali, harus seimbang jumlahnya, ya. Nah, ini tolong teman-teman nanti suatu saat jadi direktur, suatu saat jadi manajer. Nah, ini harus diingat-ingat, ya. Sama di rumah juga seperti itu, teman-teman. Teman-teman misalnya merusak tanaman punya orang tua, ya, misalnya nggak sengaja dicabut, ya ganti gitu loh, ya, sebagai wujud tanggung jawab, ya, tidak hanya kepada orang tua tapi juga pada tanaman tersebut. Kemudian reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Ini kan sama saja dengan penanaman kembali, ya. Nah, dengan penghijauan insya Allah kita akan lebih baik lagi. Dan mungkin teman-teman, Bapak mengusulkan teman-teman ada yang belajar tentang kultur jaringan, ya. Karena ternyata kultur jaringan ini nanti teman-teman pelajari di kelas 9, ya, ada babnya khusus kultur jaringan. Tapi Bapak minta ada salah seorang dari kalian yang memang khusus ingin belajar kultur jaringan, ya, misalnya kuliahnya di kultur jaringan pertanian, ya. Kenapa? Karena kultur jaringan ini memiliki kecepatan dalam dalam pertumbuhan pohonnya. Misalnya pohon jati biasanya untuk diameter yang besar butuh waktu lebih dari 10 tahun. Tapi dengan menggunakan teknik kultur jaringan dengan diameter yang sama 10 tahun itu, dia bisa didapat dengan hanya 5 tahun saja. Gitu, ya. Jadi kultur jaringan ini sangat menjadi sebetulnya solusi, ya, solusi untuk apa? Untuk kerusakan-kerusakan hutan, ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar, ya, dari sekarang cari informasi tentang kultur jaringan. Nah, selanjutnya pencemaran lingkungan itu juga menimbulkan, ya, adanya endapan. Ya, pastinya, ya, kalau kita perhatikan di sungai, di kali, ya, kemudian di danau, ya, kalau kita injek pasti ada endapan di situ, ada lumpur kalau kita bilangnya, ya. Nah, ini biasanya berasal dari bahan buangan industri, obat-obatan, pupuk pertanian. Dan bahan ini, ya, bahaya teman-teman, karena pertama bisa menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan. Jadi proses fotosintesis tumbuhan air bisa terganggu. Kemudian kalau kadarnya mencapai tingkat tertentu bisa mengganggu fungsi tubuh, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian. Makanya di beberapa daerah pernah terjadi ketika ada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai atau saluran air, ya, yang itu menjadi tempat sarana penduduk
mencuci pakaian, ya, ngambil air buat masak, ya, dan diminum, itu mengakibatkan para penduduk sekitarnya mengalami penyakit gatal-gatal, ya, penyakit gatal-gatal, ya, dan ada yang beberapa keracunan. Makanya sangat bahaya sekali teman-teman, ya. Jangan sampai kita, ya, membuang limbah, ya, limbah industri terutama itu ke saluran air, ya, ataupun ke kali atau sungai. Dan ternyata teman-teman, ya, industri pengolahan limbah ini sangat menguntungkan kalau kita bisa mengolahnya, ya. Di beberapa daerah terutama di Bekasi ini kan ada industri, Bapak perhatikan, ya, orang yang memiliki usaha di bidang pengelolaan limbah memiliki penghasilan yang luar biasa besar. Ini bisa mencapai 1 miliar per bulannya, ya. Jadi kalau teman-teman berminat, ya, belajar bagaimana sih caranya mengolah limbah. Kenapa? Karena pasti industri itu akan punya limbah, ya, dan dia butuh orang yang mengolah limbahnya. Maka di sini teman-teman mungkin kalau ada yang mau belajar jadi orang yang mengolah limbah, silakan belajar dari sekarang supaya nanti suatu saat teman-teman punya usaha pengolahan limbah sendiri, ya. Selanjutnya, pada pencemaran lingkungan itu ada 4 jenis, ya. Yang pertama ini adalah pencemaran air. Pencemaran air itu ditandai yang pertama oleh perubahan pH, ya. Tingkat keasaman optimal untuk organisme itu antara 6,5 sampai 7,5. Nah, limbah industri, rumah tangga, pertanian biasanya akan mempengaruhi konsentrasi ion hidrogen, jadinya pH-nya akan berubah. Bisa di atas 7,5, bisa di bawah 7,5. Kalau di atas 7,5 itu terlalu basah. Kalau terlalu basah biasanya sabun-sabun, ya, berasal dari sabun. Dan ini bisa menyebabkan kulit kita kering, ya. Kemudian kalau di bawah 6,5 itu biasanya dari zat asam dan akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Ini bisa dilihat di sini, ya, contoh-contohnya yang menyebabkan pH itu naik dan pH itu turun. Nah, selain terjadi perubahan pH dalam pencemaran air, juga ada terjadi perubahan warna, bau, dan rasa, ya. Syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tapi kalau ada buangan limbah industri, maka airnya jadi berwarna, berbau, dan berasa. Dan seringkali limbah industri itu berwarna dan berbaunya mengandung bahan yang berbahaya tidak hanya organisme akuatik tapi juga manusia, ya, dan juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang sekitar, ya, yang ada tinggal di pengolahan limbahnya tersebut, ya. Nah, dalam pencemaran air juga, ya, kadang terjadi adanya yang disebut sebagai eutrofikasi. Ya, apa eutrofikasi itu? Ya, eutrofikasi itu adalah pengayaan nutrien di lingkungan perairan, ya, yang disebabkan oleh limbah pertanian dan peternakan, ya. Biasanya terjadi ledakan pada organisme-organisme tertentu, ya, misalnya terjadi ledakan ganggang. Kalau teman-teman pernah lihat, ya, misalnya sungainya tahu-tahu warnanya oranye semua, merah semua, ya. Kemudian bentuk lapisan atasnya itu bukan seperti air, ya, merahnya itu, tapi seperti ada organismenya di situ. Nah, itu namanya eutrofikasi, ledakan, pengayaan nutrien
di lingkungan perairan, ya. Dia bisa meningkatkan kesuburan tumbuhan air, jadinya ada terjadi ledakan, ya, melimpah gitu. Tetapi efeknya, ya, karena terjadi ledakan, maka nanti kalau dia mati nih, si organisme ini, misalnya ganggang, alga, maka dia akan mengendap, ya, mengendap. Akibatnya apa? Akan menjadi pendangkalan, ya, pendangkalan, sehingga detritivore, ya, organisme detritivore ini yang sebagai mengolah sisa organisme ini kan menggunakan sebagian besar oksigen untuk menguraikan sisa tumbuhan yang mati. Jadi biota lain seperti ikan itu akan mati. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Nah, sangat penting bagi kita, ya teman-teman, supaya kita tidak ikut dalam mencemari air, terutama teman-teman nanti suatu saat, ya, memiliki industri tertentu atau bekerja di bidang industri. Penting, ya, diperhatikan tolong untuk sungai kita, danau kita, ya, kali kita, tolong jangan dicemari. Nah, di sini kita lihat untuk pencemaran air ini, untuk mengatasinya bisa dilihat di halaman 295, yaitu mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Ini yang Bapak bilang tadi, ya, pengolahan limbah, ya, ini kalau kita punya usaha yang ini, ya, mengolah limbah industri, ya, insya Allah bisa sangat menghasilkan, ya, sangat menghasilkan, ya. Silakan teman-teman pelajari dari sekarang bagaimana caranya mengolah limbah industri. Kemudian tidak membuang sampah ke perairan atau selokan, tidak membuang sisa pestisida ke perairan, secara rutin membersihkan perairan menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Nah, pencemaran tanah ini memiliki banyak komponen, ya, diantaranya kertas, limbah bahan makanan, gelas, logam besi, plastik, kayu, karet kulit, kain, logam aluminium. Nah, polutan ini dia tidak bisa didegradasi, tidak bisa dihilangkan, ya, non biodegradable, ya, jadinya kualitas tanah itu turun, dia nggak bisa diurai, ya. Karena tidak bisa diurai oleh tanah, ya, terutama oleh organisme, maka akan menyebabkan apa? Kualitas tanah turun, ya. Kita perhatikan misalnya di tanah-tanah yang ada sampahnya, ya, maka susah untuk ditumbuhi oleh tanaman. Nah, turunnya kualitas tanah ini biasanya akan mengganggu kehidupan di tanah, terutama aktivitas mikroba pengurai atau dekomposer. Kenapa? Dia nggak bisa ngurai. Jika terjadi terus-menerus, maka tanah itu bisa kehilangan produktivitas, nggak bisa digunakan buat menanam, ya. Ya, kalau udah nggak bisa nanam, gimana kita mau makan sayur, gimana kita mau makan buah-buahan, ya, akan susah. Maka untuk mencegahnya nih teman-teman, ya, tolong dibantu di rumah, ya, memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan, mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat organik atau komponen lain ke udara, sehingga berubah komposisi udaranya nih. Kenapa? Karena oleh manusia atau proses alam. Jadi kualitas udara turun, ya.
sehingga udara tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, zat pencemar udara itu ada dua jenis. Ada yang berupa partikel, ya, butiran halus, tapi bisa lihat dengan mata. Tapi juga ada yang berupa gas yang cuma bisa kita rasakan melalui penciuman. Yang bisa dilihat oleh mata, butiran halus itu biasanya uap air, ya. Bisa kita lihat ya kalau kita misalnya lagi masak, itu kelihatan uap air. Kemudian debu kelihatan ya, asap, kabut itu terlihat. Tapi kalau yang sifatnya kita bisa hanya cium, itu misalnya adalah SO, ini bisa SO2, bisa SO4 ya, NO2, bisa NO3 ya, CO dan CO2 dan hidrokarbon. Ini hanya bisa kita cium saja. Nah, dampaknya apa sih terjadi pencemaran udara? Yang pertama, dampaknya adalah lapisan ozon menjadi rusak. Kenapa? Karena reaksi dengan radikal bebas, ya, klor yang berasal dari senyawa CFC, dan ini biasanya ada dari AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Tapi belakangan ini untuk AC, kulkas, ya, beberapa pabrik sudah mulai mengurangi penggunaan CFC, ya. Sudah mulai mengurangi penggunaan apa? CFC. Ada jenis-jenis mereka itu freon yang ramah lingkungan, ya. Biasanya ada sertifikatnya atau ada stikernya, ya, ada stikernya di entah itu di kulkas atau di AC yang menunjukkan bahwa dia itu ramah lingkungan. Nah, kalau untuk yang AC mungkin yang Bapak tahu itu yang model, kalau freonnya adalah R410A, itu ramah lingkungan, ya. Maka di sini bagaimana untuk mencegahnya? Tadi ya, silakan perhatikan jangan sampai kita menggunakan bahan freon yang merusak lingkungan. Kenapa? Karena ketika dia naik ke atas, ya, dia akan berikatan dengan lapisan ozon dan menyebabkan ozon menjadi berlubang. Makanya kalau teman-teman tanya kepada orang tua, ya, bahwa bumi kita itu semakin lama semakin panas dibandingkan dahulu, ya, dibandingkan dahulu tahun 80, tahun 90, ya. Saat ini sangat lebih panas, ya, lebih panas. Nah, karena lapisan ozon rusak, maka timbul yang kedua ini, yaitu pemanasan global. Itu panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa, tapi karena bumi diselimuti oleh gas pencemar, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kenapa? Karena penggunaan karbon dioksida yang berlebihan. Selain itu juga CFC-nya juga menyebabkan lapisan ozon menjadi bolong, ya. Sehingga menyebabkan yang namanya efek rumah kaca, berdampak pada suhu bumi meningkat, ya. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin banyak itu menyebabkan bumi kita semakin panas, ya. Silakan tanyakan kepada teman-teman yang tinggal di daerah Bogor. Ya, dulu Bogor tahun 80, tahun 90, misalnya di daerah kampus IPB, ya, itu masih dingin tahun 80 90. Tapi sekarang sudah sangat panas sama seperti di Bekasi. Ya, kenapa? Karena di sana sudah banyak sekali angkot. Bahkan kalau boleh dibilang Bogor itu sudah sekarang disebut sebagai kota angkot. Ya, daripada Bekasi, angkotnya banyakan di Bogor. Berikutnya ada hujan asam, ya. Hujan asam ini biasanya disebabkan oleh gas SOX, bisa SO2, bisa SO3. Ya, keduanya punya sifat berbeda. Ya, gas SO2 itu akan menjadi SO3 jika bertemu oksigen di udara dan membentuk garam sulfat jika bertemu dengan logam. Uap air ini di udara akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfit. Dan jika uap air bereaksi dengan SO3 membentuk asam sulfat.
Air hujan itu pH-nya 5,6, tapi kalau asam sulfat dan asam sulfit turun ke bumi bersama hujan, biasanya akan terjadi hujan asam. Akibatnya apa? pH-nya di bawah 5,6. Ini pernah terjadi di utara selatan Amerika. Air hujan memiliki pH 4,0 dan 4,5. Dampaknya apa? Dampaknya tumbuhan hewan bisa mati, bangunan pun akan mengalami kerusakan. Ya, ini biasanya dari limbah industri yang berupa gas-gas yang mereka lepaskan, ya, asapnya ya. Kalau teman-teman perhatikan di industri itu kan suka ada ya asapnya, cerobong asapnya itu. Nah, dia membuang senyawa-senyawa seperti ini, ya, menyebabkan apa? Hujan asam. Nah, pengaruh polusi pada organ tubuh manusia. Pada mata, biasanya mata menjadi berair, pedih, penglihatan menjadi kabur akibat senyawa tertentu dalam asap. Kemudian untuk pernapasan, ya, iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar. Partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Kemudian jantung menjadi lemah. Kenapa? Karena sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Kenapa? Karena banyak CO2 atau karbon dioksida dalam sel darah. Ya, karena karbon dioksida itu akan lebih mudah berikatan dengan hemoglobin. Ya, jadi hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan karbon dioksida dibanding dengan oksigen, sehingga penting bagi kita untuk tidak menghirup karbon dioksida. Ya, karena sangat mudah sekali ikatan terbentuk antara hemoglobin dengan karbon dioksida, dan ini bisa menyebabkan keracunan dalam tubuh kita. Dan otak juga akan mengalami kelemah fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Ya tadi ya, karena kita menghirup karbon dioksida, ya, sehingga hemoglobin hanya berikatan dengan karbon dioksida dan tidak ada oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Karena tidak bisa diikat oleh hemoglobin, maka tidak bisa dibawa ke otak, ya, sehingga terjadi penurunan kadar oksigen. Selanjutnya adalah pencemaran suara, ya. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia, ya. Makanya kita jangan sampai mendengarkan musik, ya, itu bahaya. Pun kalau kita mendengarkan murotal, ya, tolong jangan sampai melebihi 80 desibel. Dia jangan keras-keras gitu. Nah, di sini pada tingkat 120 saja sudah membuat telinga sakit, dan pada tingkat 180 itu bisa membunuh manusia. Maka untuk menanggulanginya bagaimana? Yang pertama, bisa membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Di sini ada sebuah soal, bagaimana cara mengatasi suara bising, tadi sudah disebutkan ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.